Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa yang berada di rumah saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Tetapi sebelum mempelajari mata pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dalam mempelajari mata pelajaran ini, silakan siswa memahami, membaca, serta mencatat segala materi yang ada di video ini. Terima kasih. Materi PPKN kelas 7. Jadi, sekarang kita akan masuk bab 2 tentang norma dan keadilan. Silakan semua siswa kelas 7 memperhatikan, membaca serta mencatat segala materi yang ada di video ini. Oke, di sini kita akan masuk tentang bab 2 tentang norma dan keadilan. Kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu norma dan keadilan. Oke, di sini ada norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma itu apa sih? Norma itu sebuah kaidah atau bisa disebut dengan aturan, kebiasaan, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, norma itu bisa kata lainnya itu aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Nah, norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis atau aturan secara lisan. Nah, contohnya seperti apa? Norma yang dibuat oleh negara secara tertulis yaitu dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat yang tidak tertulis atau secara lisan yaitu adat kebiasaan yang tidak boleh dilanggar dalam kehidupan masyarakat. Jadi norma itu aturan, kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, bisa kita lihat di sini ada 4 norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. 4 norma ini yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi ingat ya, norma itu aturan atau kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Nah, norma itu ada 4. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Kita lanjut. Yang pertama, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pergaulannya seperti apa? Pergaulannya dalam tata cara berpakaian, tata bicara, tata cara berbicara dengan teman, dengan orang tua, dengan masyarakat, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain. Nah, ini disebut dengan norma kesopanan. Bagaimana kalian sopan dalam bersikap dan berperilaku, tata cara kalian berbicara terhadap orang tua, tata cara bertamu ke rumah orang lain. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya, contoh perilaku sopan peserta didik kepada guru. Nah, ini pasti kalian pernah mengalaminya kan? Setiap pagi datang ke sekolah pasti salaman dengan gurunya di depan gerbang. Ini merupakan salah satu contoh kesopanan, norma kesopanan yang kalian terapkan di sekolah kepada guru kalian. Norma kesopanan dalam masyarakat yang memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain sudah tata cara berbicara terhadap sesama teman, terhadap sesama orang yang lebih tua, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Tata cara dalam pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Lama-kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Jadi di sini norma kesopanan kalian harus bisa mempertahankannya dan mampu menjadi adat istiadat kebiasaan yang kalian terapkan baik di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian kita lanjut norma agama. Nah, di sini kita berbicara tentang norma agama. Berarti norma agama ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan aturan hidup manusia
yang bersumber dari Tuhan, yang dimana kita harus mematuhi segala peraturan yang dimana kita harus melaksanakan ibadah, peraturan segala ajaran agama yang kita anut. Contohnya, di sini kan kita lihat melanggar norma agama yang merupakan suatu perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan siksaan di neraka. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita sebagai guru kita salah satunya di sini siswa pasti mayoritasnya agama Muslim, yang dimana kita harus selalu sholat tepat waktu. Nah, apabila kita melanggar maka kita akan mendapat dosa nantinya di akhirat. Norma agama di sini kita ketahui agama itu ada berapa? Nah, dulunya diakui oleh Indonesia itu ada 5, tetapi sekarang diakui oleh negara Indonesia itu ada 6, yaitu agama Islam, terus agama Kristen dan ketiga agama Protestan. Agama Kristen Protestan dan ketiga Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Jadi 6. Jadi norma agama yang diakui oleh negara Indonesia itu ada 6 sekarang. Dulu kan cuma 5. Yang dimana kalau 5 itu kenapa bisa 5 dulu? Karena umat Kristen dan Protestan itu disatukan, tetapi karena sekarang dipisahkan jadi 6. Nah, norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Misalnya nih ya, norma agama, misalnya salah satunya norma agama Islam. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama Kristen dan Katolik, pegangan hidupnya bersumber pada Alkitab. Umat Hindu, pegangan hidupnya bersumber pada Veda. Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut Buddha. Sementara itu, kitab suci Konghucu adalah Shizu Wujing. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia saling kita harus mematuhi segala norma agama, aturan yang ada di agama kita masing-masing, tidak boleh melanggarnya. Baik itu yang menganut agama Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan dan Katolik. Selanjutnya kita ke norma hukum, di mana dalam norma hukum berarti peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga peraturan dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, di sini lembaga-lembaga atau badan-badan resmi ini bisa kita lihat di gambarnya. Ada Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi di sini merupakan lembaga resmi yang membuat aturan yang bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus kita taati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Kalian bisa lihat di situ ya gambarnya, gambar lembaga-lembaga resmi negara. Kemudian norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan, dan kewajiban membayar pajak. Jadi di sini segala aturan tersebut yang berkaitan dengan hukum, yang dimana contohnya kejahatan dan pelanggaran, tidak boleh korupsi, tidak boleh merusak hutan, harus membayar pajak, diatur dalam norma hukum. Nah, dimana dalam norma hukum ini memiliki 2 sifat. Sifatnya yaitu perintah dan larangan. Nah, sifat perintah itu gimana? Kalau perintah berarti harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar dikenakan sanksi. Dikenakan sanksi perintah. Contohnya ini ya, bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki
harus memiliki dan membawa SIM, surat izin mengemudi. Nah, ini merupakan sifat perintah. Jika dilanggar, maka akan dikenakan norma hukum. Kemudian bersifat larangan. Jika melakukan perbuatan dikenakan norma hukum. Contohnya seperti apa? Contohnya kita membawa motor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, maka akan dikenakan pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi segala perilaku kita yang berhubungan dengan hukum, maka di situ akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan. Jadi di sini diatur dalam norma hukum. Selanjutnya, norma kesusilaan. Nah, kesusilaan ini berhubungan dengan sikap baik atau buruk dalam diri kita sendiri. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan juga menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia. Karena norma kesusilaan berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul rasa penyesalan, seperti siswa yang ingin mencontek ketika ulangan. Nah, pasti di situ ketika susah menjawab soal, pasti ada dari hatinya, dari hati yang paling dalam, ada rasa ingin mencontek. Nah, itu jika siswa kemudian mencontek, maka akan melanggar norma kesusilaan dan akan timbul perasaan penyesalan di situ. Norma kesusilaan ini sebagai bisikan suara hati nurani, memiliki keterkaitan dengan norma agama. Jadi norma kesusilaan ini ada kaitannya juga dengan norma agama, kemudian norma hukum. Nah, kita lihat ya kaitannya dengan norma agama. Hal itu juga mengandung arti bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan, seperti jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat. Kemudian norma kesusilaan juga berhubungan dengan norma hukum, seperti dilarang menghina nama baik seseorang. Seseorang yang menghina orang lain akan dihukum pidana, dan secara nilai kemanusiaan ini merupakan pelanggaran kesusilaan. Baik, jadi sampai sini dulu materi yang Ibu jelaskan untuk minggu ketiga. Kita akan masuk ke minggu keempat dengan materi yang berbeda. Oleh karena itu, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.